Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu kapan pengisian DRH NIP PPPK paruh waktu? Jawaban Profesor Judan makin jelas. JPNN.com Jakarta. Masih banyak honorer yang menunggu kepastian kapan pengangkatan PPPK paruh waktu akan dilakukan. Pertanyaan kapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP PPPK paruh waktu juga kerap muncul karena pemerintah saat ini fokus kepada penuntasan NIP CPNS NIP PPPK 2024 tahap 1 dan seleksi PPPK tahap 2. Nyaris karena fokus pada seleksi CASN 2024, belakangan ini tidak ada kebijakan terbaru apapun dari pemerintah berkaitan dengan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu. Padahal sudah dijanjikan bahwa honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi gagal akan diakomodir dalam gerbong PPPK paruh waktu. Selain itu, PPPK paruh waktu juga menjadi jatah honorer database BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025. Pada diktum kelima Kepmen Pan RB 16 tahun 2025 dinyatakan bahwa pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kepmenpan RB 16 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK paruh waktu, yakni diktum ketujuh dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk PPK atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dari Menpan RB. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penertiban nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H. PPK menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapan DRH NIP PPPK paruh waktu? Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif sudah meminta instansi pusat dan Pemda untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu. Profesor Judan mengatakan pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu harus segera dipersiapkan karena 2025 merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan dari sarjana fresh graduate. Hanya saja yang disampaikan Profesor Judan itu hanya lisan kepada media massa, bukan tertuang dalam surat edaran atau SE BKN. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI Nur Baitih mengatakan instansi terutama Pemda membutuhkan kejelasan soal pengangkatan PPPK paruh waktu. Jika memang BKN meminta Pemda segera menyiapkan usulan pengangkatan honorer menjadi PPPK paruh waktu, mestinya dituangkan dalam bentuk surat resmi semisal surat edaran. Pemda butuh surat BKN terkait penyelesaian honorer R2 dan R3, apalagi banyak honorer yang sudah diberhentikan oleh kepala daerah. Terang Bunda Nur panggilan akrabnya kepada JPNN.com.
Sekali lagi, tambah Bunda Nur, Pemda butuh surat edaran resmi dari BKN sebagai perintah agar honorer segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH untuk pengangkatan PPPK paruh waktu. Sebelumnya, Kepala BKN Profesor Judan telah meminta instansi segera mempersiapkan usulan pengangkatan PPPK paruh waktu. Instansi pusat dan Pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek tanpa usulan dari instansi, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Judan Arif pada hari Kamis tanggal 24 April 2025. Profesor Judan menjelaskan pengangkatan PPPK paruh waktu akan dimulai setelah Oktober. Alasannya karena pemerintah fokus pada PPPK tahap 1 di mana tenggat waktu pengangkatannya ialah Oktober 2025. Kami selesaikan dahulu yang PPPK tahap 1 karena NIP yang diterbitkan 1 jutaan itu, kata Profesor Judan. Profesor Judan mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B/5993-SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Profesor Judan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian PPPK instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan PPPK. Kami berharap agar tidak ada dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASE 2024 ini, pesannya. Nah, berkaitan dengan pernyataan Bunda Nur bahwa Pemda butuh surat resmi dari BKN, Profesor Judan mengatakan akan dibuat dalam bentuk rapat koordinasi dengan instansi pusat dan daerah. Namun, pelaksanaan pengangkatan PPPK paruh waktu setelah Oktober 2025. Pasalnya, saat ini pemerintah masih fokus pada penyelesaian SK CPNS paling lambat 1 Juni dan PPPK tahap 1 yang tenggat 1 Oktober 2025. Kalau sudah selesai target itu kami akan sosialisasikan caranya, waktunya, pengusulan NIP PPPK paruh waktu, terang Profesor Judan kepada JPNN hari Jumat tanggal 25 April 2025. Disampaikan juga bahwa PPPK paruh waktu sifatnya hanya sementara. Honorer yang tidak lulus formasi akan dialihkan ke PPPK paruh waktu. Ini sifatnya sementara. Kalau daerah sudah siap anggarannya langsung dinaikkan ke PPPK penuh waktu, terang Profesor Judan. Baraya untuk topik kapan pengisian DRH NIP PPPK paruh waktu, jawabannya telah dijelaskan tadi oleh Profesor Judan makin jelas ya. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.